ancaman atau ladang amal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan masjid sebagai tempat sujud, tempat menimba ilmu, tempat mempererat ukhuwah, dan tempat manusia mendekatkan diri kepadanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tulisan sederhana ini bukanlah untuk menyalahkan siapapun, bukan pula untuk menghakimi pihak tertentu. Renungan ini lahir dari keinginan untuk mengajak kita semua melihat sebuah persoalan dengan hati yang jernih, pikiran yang lapang, dan sudut pandang keimanan yang lebih luas. Dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, seringkali kita menjumpai dinamika ketika muncul sebuah masjid baru di tengah lingkungan yang sebelumnya telah memiliki masjid yang lebih dahulu berdiri. Di satu sisi, hadirnya masjid baru merupakan tanda berkembangnya umat dan semakin luasnya syiar Islam. Namun di sisi lain, tidak jarang muncul berbagai perasaan, prasangka, bahkan kekhawatiran yang terkadang tidak kita sadari, bersumber dari cara pandang yang masih terlalu berorientasi pada kepentingan manusia, bukan pada kepentingan agama Allah. Melalui renungan ini, marilah kita mencoba menempatkan diri sebagai hamba Allah yang sedang belajar memahami makna keikhlasan, makna perjuangan, dan makna memakmurkan rumah-rumah Allah. Sebab sesungguhnya setiap masjid yang berdiri, setiap azan yang berkumandang, dan setiap langkah kaki menuju rumah Allah adalah bagian dari cahaya Islam yang seharusnya kita syukuri bersama. Semoga renungan ini menjadi sarana muhasabah bagi penulis maupun pembaca, agar hati kita semakin luas dalam menerima kebaikan dan semakin ikhlas dalam berjuang untuk kemuliaan agama Allah. Masjid baru, ancaman atau ladang amal baru. Sebuah renungan filosofis dan religius tentang keikhlasan, persaudaraan, dan memakmurkan rumah Allah. Sebut saja di sebuah desa bernama Sukamaju Amarta. Puluhan tahun yang lalu berdirilah sebuah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat. Pada awalnya bangunannya sederhana, dindingnya tidak megah, halamannya tidak luas, fasilitasnya tidak sebanyak sekarang. Namun dari tempat yang sederhana itulah lahir berbagai kebaikan yang mengalir ke tengah masyarakat. Masjid itu menjadi tempat orang-orang tua bersujud kepada Allah, menjadi tempat anak-anak belajar mengeja huruf-huruf Al-Quran, menjadi tempat para pemuda belajar adab dan akhlak, menjadi tempat masyarakat bermusyawarah, bersedekah, dan mempererat persaudaraan. Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti generasi, jumlah penduduk semakin bertambah, perkampungan semakin meluas. Masjid yang dahulu kecil kemudian direnovasi dan diperbesar sesuai kebutuhan masyarakat. Orang-orang menyebutnya Masjid Jami Al-Salaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa masjid tersebut telah menjadi bagian dari sejarah desa. Banyak kenangan lahir di sana. Banyak tokoh agama dibesarkan di sana. Banyak doa dipanjatkan di sana. Banyak air mata taubat jatuh di sana. Namun kehidupan memiliki satu hukum yang tidak pernah berhenti, yaitu perubahan. Apa yang dahulu sedikit menjadi banyak. Apa yang dahulu sempit menjadi luas. Apa yang dahulu dekat menjadi jauh karena perkembangan wilayah dan pemukiman. Ketika sebagian masyarakat mulai tinggal cukup jauh dari Masjid Jami Al-Salaf, muncullah keinginan untuk mendirikan sebuah masjid baru yang lebih dekat dengan lingkungan mereka. Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Al-Jadid. Secara logika sederhana, kehadiran masjid baru seharusnya menjadi berita gembira. Jika dahulu seseorang harus berjalan jauh untuk menghadiri salat berjamaah, kini ia dapat menjangkaunya dengan lebih mudah. Jika dahulu anak-anak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk belajar mengaji, kini mereka memiliki tempat belajar yang lebih dekat. Jika dahulu sebagian masyarakat kesulitan mengikuti kegiatan keagamaan karena faktor jarak, kini kesempatan itu semakin terbuka. Tetapi kenyataan hidup seringkali tidak sesederhana logika. Terkadang yang menjadi persoalan bukanlah bangunan masjidnya, bukan pula menaranya, bukan pula pengeras suaranya. Yang menjadi persoalan justru hati manusia. Ada yang merasa khawatir jamaah berkurang, ada yang merasa pengaruhnya akan berkurang, ada yang merasa keberadaan masjid baru akan menjadi pesaing. Padahal jika direnungkan secara mendalam, sejak kapan rumah Allah saling bersaing? Bukankah semua masjid menghadap kiblat yang sama? Bukankah semua masjid mengumandangkan azan yang sama? Bukankah semua masjid mengajarkan kalimat syahadat yang sama? Bukankah semua masjid mengajak manusia menuju Allah yang sama? Lalu apa yang sebenarnya diperebutkan? Disinilah pentingnya kebijaksanaan dan kedewasaan spiritual.
Dalam kehidupan dunia, persaingan mungkin sesuatu yang biasa. Pedagang bersaing dengan pedagang, pengusaha bersaing dengan pengusaha, petani bersaing dengan petani. Namun dalam urusan ibadah, sesungguhnya yang diajarkan Islam bukan persaingan untuk mengalahkan, melainkan perlombaan untuk memperbanyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Perhatikan baik-baik. Allah tidak memerintahkan umatnya berlomba menjadi yang paling berpengaruh. Allah tidak memerintahkan umatnya berlomba menjadi yang paling dipuji. Allah tidak memerintahkan umatnya berlomba menjadi yang paling terkenal. Allah memerintahkan berlomba dalam kebaikan. Artinya, ketika ada masjid baru yang hidup, seharusnya kita bergembira karena kebaikan bertambah. Ketika ada majelis ilmu baru, seharusnya kita bersyukur karena ilmu bertambah. Ketika ada generasi muda yang mau menghidupkan kegiatan keagamaan, seharusnya kita mendukung karena amal saleh bertambah. Orang yang ikhlas tidak akan merasa tersaingi oleh kebaikan orang lain. Justru, ia akan merasa bahagia. Mengapa? Karena tujuan akhirnya bukan dirinya. Tujuan akhirnya adalah ridha Allah. Bayangkan seorang petani yang menanam pohon mangga. Ketika pohon itu tumbuh besar lalu menghasilkan biji yang kemudian ditanam kembali sehingga tumbuh pohon-pohon baru, apakah petani itu marah karena pohon baru bermunculan? Tentu tidak. Ia justru bangga karena pohon yang ditanamnya telah melahirkan kehidupan baru. Demikian pula para sesepuh yang dahulu membesarkan masjid. Keberhasilan mereka bukan hanya ketika membangun sebuah masjid. Keberhasilan mereka yang sesungguhnya adalah ketika semangat membangun masjid itu menular kepada generasi berikutnya. Masjid Al-Jadid sejatinya bukan pesaing Masjid Al-Salaf. Ia adalah anak kandung perjuangan para pendahulu. Ia adalah buah dari dakwah yang telah ditanam selama puluhan tahun. Ia adalah bukti bahwa semangat memakmurkan rumah Allah masih hidup. Karena itu sangat indah apabila para tokoh agama, para sesepuh, dan para pengurus masjid yang lebih dahulu berdiri ikut membimbing dan mendampingi masjid yang baru. Imam dapat berbagi pengalaman, khatib dapat membantu memberikan khutbah, guru ngaji dapat membantu mengajar, takmir dapat berbagi ilmu pengelolaan masjid. Ini bukan kehilangan jamaah. Ini sedang memperluas pahala. Seringkali manusia terlalu sibuk menghitung jumlah orang yang hadir. Padahal malaikat menghitung keikhlasan. Manusia terkadang sibuk menghitung siapa yang memimpin. Sedangkan Allah melihat siapa yang tulus melayani. Manusia terkadang bangga karena namanya dikenal. Padahal di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Masjid yang megah tidak akan bernilai jika dipenuhi kesombongan. Sebaliknya, masjid yang sederhana akan sangat mulia jika dipenuhi keikhlasan. Sejarah Islam mengajarkan kepada kita bahwa Masjid Nabawi yang hari ini sangat luas dan megah pada awalnya hanyalah bangunan yang sangat sederhana. Lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, tiangnya batang kurma. Namun yang membuatnya agung bukan kemegahan bangunannya. Yang membuatnya agung adalah ketulusan orang-orang yang memakmurkannya. Maka sesungguhnya kemuliaan masjid tidak terletak pada keramiknya, tidak terletak pada kubahnya, tidak terletak pada menaranya, tetapi terletak pada hati orang-orang yang datang ke dalamnya. Masjid akan hidup apabila hati-hati manusia hidup. Masjid akan sepi apabila hati-hati manusia mati. Dan kematian hati seringkali diawali oleh penyakit yang sangat halus, yaitu merasa diri paling berjasa, merasa paling benar, merasa paling berhak, merasa paling penting. Padahal semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jabatan takmir adalah titipan. Kepemimpinan adalah titipan. Pengaruh adalah titipan. Popularitas adalah titipan. Bahkan umur yang sedang kita nikmati pun adalah titipan. Suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah. Yang tersisa hanyalah amal. Karena itu, jangan sampai rumah Allah menjadi tempat tumbuhnya ego. Jangan sampai masjid yang dibangun untuk menyatukan umat justru menjadi sebab perpecahan umat. Jangan sampai mimbar yang seharusnya menyampaikan kasih sayang Islam justru menjadi sarana mempertahankan kepentingan pribadi. Marilah kita belajar melihat lebih jauh daripada sekadar bangunan. Lihatlah anak-anak yang akan belajar mengaji. Lihatlah para lansia yang lebih mudah menuju masjid. Lihatlah para pemuda yang memiliki tempat untuk tumbuh dalam lingkungan keagamaan. Lihatlah masyarakat yang semakin dekat dengan rumah Allah. Bukankah semua itu adalah cita-cita yang selama ini kita perjuangkan? Pada akhirnya, kelak di hadapan Allah tidak ada pertanyaan, masjid siapa yang paling ramai?
Tidak ada pertanyaan, siapa yang paling berpengaruh. Tidak ada pertanyaan siapa yang paling banyak pengikutnya. Yang akan ditanyakan adalah seberapa ikhlas kita mengabdi, seberapa tulus kita mempersatukan umat, seberapa besar kontribusi kita dalam memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika melihat masjid baru berdiri, hati kita ikut bersujud syukur. Ketika mendengar azan berkumandang dari tempat baru, hati kita ikut bahagia. Ketika melihat kegiatan keagamaan berkembang di lingkungan lain, kita ikut mendoakan keberhasilannya. Karena sesungguhnya kemenangan Islam bukan ketika satu masjid menjadi besar. Kemenangan Islam adalah ketika seluruh masjid hidup. Kemenangan Islam bukan ketika satu tokoh menjadi terkenal. Kemenangan Islam adalah ketika semakin banyak umat yang mengenal Allah. Dan kemenangan terbesar bukanlah ketika manusia memuji kita, melainkan ketika Allah menerima amal kita. Semoga Allah menjadikan hati kita lapang, menerima kebaikan yang tumbuh dimanapun berada, menjauhkan kita dari iri hati dan kesombongan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memakmurkan rumahnya dengan penuh keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada akhirnya sejarah akan mencatat siapa yang membangun bangunan, tetapi Allah akan mencatat siapa yang membangun persaudaraan. Sejarah mungkin mengingat siapa yang menjadi pengurus, imam, atau tokoh masyarakat, tetapi Allah mengetahui siapa yang paling tulus menjaga persatuan umat dan memakmurkan rumahnya. Janganlah kita menjadi generasi yang mewariskan perasaan tersaingi kepada anak cucu kita. Jadilah generasi yang mewariskan keteladanan, kebesaran jiwa, dan keluasan hati. Sebab masjid yang besar tidak hanya ditandai oleh luasnya bangunan, tetapi juga oleh luasnya hati orang-orang yang memakmurkannya. Jika hari ini ada masjid baru yang tumbuh, maka janganlah melihatnya sebagai berkurangnya sesuatu yang kita miliki. Lihatlah sebagai bertambahnya kesempatan beramal, bertambahnya tempat orang bersujud kepada Allah, bertambahnya ruang bagi anak-anak belajar agama, dan bertambahnya cahaya Islam yang menerangi lingkungan kita. Bukankah lebih indah ketika suatu saat kita menghadap Allah dengan membawa amal karena pernah membantu menghidupkan banyak masjid daripada hanya bangga karena pernah mempertahankan satu masjid untuk kepentingan kelompok tertentu? Ingatlah, rumah Allah tidak membutuhkan pembelaan yang dilandasi ego, tetapi membutuhkan hamba-hamba yang ikhlas untuk memakmurkannya. Rumah Allah tidak memerlukan persaingan, tetapi memerlukan sinergi. Rumah Allah tidak membutuhkan kebanggaan pribadi, tetapi membutuhkan hati yang tunduk dan berserah diri kepadanya. Ketika suatu hari usia kita berakhir, jabatan akan ditinggalkan, nama akan perlahan dilupakan, dan pengaruh akan berganti kepada generasi berikutnya. Namun, amal kebaikan yang pernah kita tanam untuk kemakmuran masjid akan terus mengalir menjadi pahala jariah yang menemani perjalanan kita menuju akhirat. Karena itu, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang bergembira ketika melihat masjid hidup, bersyukur ketika melihat syiar Islam berkembang, dan berlapang dada ketika melihat generasi baru melanjutkan perjuangan yang dahulu telah dirintis oleh para pendahulu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak hanya mampu membangun masjid dengan harta dan tenaga, tetapi juga mampu membangun persatuan dengan kebijaksanaan, membangun ukhuwah dengan kasih sayang, dan membangun peradaban Islam dengan keikhlasan. Dan semoga kelak, ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat tersenyum, karena telah menjadi bagian kecil dari orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya, bukan memecah belah jamaahnya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.